Yang terhormat Bapak Ketua K3S, yaitu Bapak Suparyanto SPD, kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Gondang 2 beserta guru dan karyawannya, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu guru hebat kelas 1, 2, 3, guru agama dan guru olahraga di wilayah Gugus Matahari Kecamatan Gondang ini. Diharapkan berjalan secara rutin. Secara rutin tadi sudah mungkin saya sampaikan di awal, kita diberi jadwal yang sudah dilaporkan ke dinas kemarin, informasi dari Usdewi itu minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama untuk guru kelas 1, 2, 3 dan minggu ketiga untuk guru kelas 4, 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya telah melimpahkan rezeki kepada kita. Rezeki apapun itu, mari kita ucap maaf. Islam semua mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya telah memberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan pertemuan rutin kelompok kerja guru KKP Gugus Matahari yang bertempat di SD Gondang 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk pertemuan perdana setelah pandemi. Ini proses pembelajarannya juga perlu pembenahan yang banyak, termasuk kita juga masih jauh harapan dari nanti apabila tahun depan kita sudah disuruh untuk menerapkan kurikulum merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita fokus dan semua bisa memperoleh ilmu hari ini, sebelumnya saya langsung ke materi ini karena saya hanya diberi waktu 1 jam dari yang rencananya itu kata tepuk tunggal, tepuk ganda. Belum fokus. Oke, lanjut lagi. Atau berkata pegang hidung, pegang telinga. Iya, masih ada yang pegang telinga. Padahal otak belum berkata, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi biar fokus. Pegang hidung. Ayo. Tahu. Ya, kalau harus pakai otak berkata ya. Otak berkata tepuk tunggal, otak berkata konsentrasi, otak berkata permainan selesai ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini di keheningan yang siang ini, walaupun sudah dengan sisa-sisa tenaga yang tadi pagi sudah ngajar, masih harus kita pertemuan hari ini. Oke, budaya positif di sekolah itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai yang tidak disiplin. Pertanyaannya, apa ya yang kita lakukan sebagai seorang guru? Saya minta 1 orang untuk sharing pengalaman tentang refleksi kita ini. Coba, siapa yang mau menceritakan berbagi pengalaman tentang bagaimana selama ini Bapak Ibu itu membangun lingkungan positif dan apa yang panjenengan lakukan sebagai guru ketika menemui anak yang tidak disiplin. Ini semua tidak betul salah ya Bapak Ibu. Siswa yang mungkin melanggar tata tertib atau melakukan perilaku yang tidak disiplin. Jadi pernah saya menemui siswa yang mungkin menangis sendiri ketika diajar, gitu, diingatkan sekali
2 kali 3 kali masih sama saja. Kemudian di lain hari juga seperti itu, hanya menyadari bahwa dia itu melakukan hal yang tidak baik gitu. Setelah itu saya suruh menulis pernyataan bahwasanya besok saya akan melakukan pembelajaran yang lebih yang tertib gitu. Kemudian saya minta itu 5 guru untuk menandatangani pernyataan itu. Mungkin salah satu yang bisa saya lakukan itu. Ayo, jangan rame begitu ya Pak ya. Sekali, 2 kali masih rame terus. Akhirnya dipanggil ke kantor, dipanggil dibina. Yang dilakukan Pak Widya tadi meminta kita di kelas itu sama seperti benih-benih tanaman. Benihnya sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Ada yang benihnya mangga, ada yang benihnya jagung, kacang tanah, padi. Tetapi bagaimana perlakuan kita di kelas? Disamakan semua? Nah, padahal seharusnya apakah petani akan memperlakukan hal yang sama untuk setiap jenis tanamannya? Tidak. Tidak. Ini refleksi pertama. Akhirnya kita paham. Oh, anak saya si A, si B, si C itu mereka benih yang oleh Allah dikodratkan sendiri-sendiri. Sehingga apa? Karena dengan adanya lingkungan yang positif akan timbul kebiasaan baik. Setelah jadi tidak dilakukan tahap-tahap itu. Contoh misalnya ya sama seperti yang diutarakan Pak Paryanto. Bentuk giring muridnya mau jenengan bawa kemana murid-murid kita? Apakah pengen muridnya jadi anak yang disiplin atau pengen hadap murid panjenengan? Itu yang kita sebut tujuan mulia. Maka benar kata Pak Widya tadi membuka acara. Kalau insinyur, tukang rusak ya sudah, yang rusak hanya tidak kasih dulu. Ya. Absen sakti. Oke, yang lain yang motivasi. Nah, ada 3